Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di Jembatan Gantung ya, Jembatan Gantung, Desa Banjarnegara. Jembatan Gantung, Desa Banjarnegara. Ini adalah Sungai Semangka. Sungai Semangka ini zaman dulu di sini nggak ada jembatan ya. Zaman dulu ini nggak ada jembatan. Jadi kalau masyarakat Banjarnegara dulu ceritanya konon kalau mau ke pasar, ke Sukaraja, apa kemana, dia penyeberangannya lewat perahu ya. Nyebrangnya lewat perahu, mungkin sekitar kapasitas penumpang itu sekitar 15 sampai 20 orang ya, menyeberang secara bergiliran ya, bagi orang-orang yang masyarakat Banjarnegara mau ke Pasar Wonosobo, mau ke Pasar Pangkul yang dari seberang Kanoman, dan juga masyarakat Banjarnegara yang mau ke Pasar Sukaraja, itu akan menyeberangi Sungai Semangka ini dengan rakit ya, dengan rakit alias perahu, perahu manual. Perahu manual itu ya perahu biasa, cuman nggak pakai mesin. Terus dia di cara penyeberangannya manual pakai tali ya. Nah, nanti ujung dari ujung Kanoman dari Banjar ini akan dipasang dipasang seling yang sangat besar ya, yang kira-kira diperkirakan kuat untuk menahan beban. Jadi seperti itulah eh, cara kerjanya. Namun setelah itu mengikuti eh, era perkembangan, waktu itu ada zamannya ABRI masuk desa ya. ABRI masuk desa tahun berapa saya kurang begitu hafal ya, udah lupa karena udah lama sekali. Eh, itu membangun jembatan gantung untuk desa Banjarnegara ini. Jadi dibikin jembatan gantung oleh bapak-bapak TNI ya, bapak-bapak ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang waktu itu memang campnya kebetulan di desa Banjarnegara ya. Campnya di desa Banjarnegara. Terus apabila mereka melakukan eh, apel, posisinya tepatnya di depan SMP PGRI Banjarnegara. Nah, jadi mungkin jembatan gantung di Sungai Semangka ini salah satu program ya dari ABRI masuk desa zaman dahulu. Setelah berjalan sesuai dengan kemajuan zaman, akhirnya waktu jembatan gantung itu lama-lama setelah sudah berjalan proses berapa tahun, itu ceritanya dulu sudah rusak ya, udah rusak. Terus sempat terjadi eh, beberapa orang yang melalui dan melintasi Jeramba Gantung waktu itu pernah jeblos di sungai ya. Bahkan konon ceritanya ada yang sampai tenggelam di saat Sungai Semangka ini tuh airnya pasang. Jadi sampai waktu itu sudah mungkin satu bahkan dua tiga korban ya menelan waktu itu. Akhirnya setelah mungkin ada pergerakan dari Pemda Kabupaten Tenggamus ini, akhirnya dibentuklah jembatan yang permanen. Ini kita lihat sudah sekarang ini kondisinya sudah kokoh sekali ya. Sekarang sudah permanen, kuat kuat ya. Mungkin itu sudah ada masukan dari warga untuk
pemerintah Kabupaten Tenggamus waktu itu ya, mungkin karena sudah beberapa kali menelan korban jiwa tentunya ya. Entah waktu itu masyarakat yang terjadi korban itu apakah dari dusun goreng, apa dari seberang sana, saya kurang begitu hafal karena saya posisinya di perantauan terus ya guys. Saya dari awal mulai tamat SMA, dari masa-masa bujang ya, saya nggak pernah di dusun, nggak pernah di kampung. Jadi ceritanya ini saya sangat rindu sekali dengan kondisi-kondisi di kampung ya, yang tentunya eh, di saat-saat kecil saya mungkin saya sudah wirawiri di sini, hilir mudik di sini, bahkan Sungai Semangka ini dijadikan tempat bermain dulu saya waktu kecil. Di tempat bermain waktu kecil untuk mencari eh, kayu bakar. Apabila telah sesudah banjir itu banyak kayu-kayu bakar dan juga kadang-kadang mencari pasir ya, kadang-kadang dan juga kadang-kadang mencari ikan. Dan bahkan kadang-kadang demi buat happy-happy waktu kami masih kanak-kanak itu ya, kami itu membuat rakit ya, membuat rakit bersama teman-teman ya. Waktu itu ya sangat ramai, mulai teman-teman waktu kecil yaitu bikin rakit uh, dari gedebok pisang ya, gedebok pisang untuk dibikin rakit bentuknya seperti kapal, dan itu dilakukan secara sering kali ya sama teman-teman kecil waktu itu. Terkadang kami untuk apa ya, berayutan dalam artian itu menghanyutkan diri dari ulu sampai ke hilir ya, dari sini dari ujung ujung ke ujung sungai ya. Terkadang kami sampai berjalan kaki dulu ramai-ramai ke, kalau nggak salah dulu dari Banjarsari ya, dari Banjarsari startnya, tepatnya di Camp Bejo. Kami bersama teman-teman waktu itu memang eh, sudah bersepakat untuk berayutan itu dalam arti menghanyutkan perahu dari ujung ulu sampai ke arah muara. Jadi saat sampai begitu setal dari eh, Sungai Banjarsari, dari Camp Bejo itu, bikin perahu rame-rame, minta batang pisang dari orang ya, nanti ditusuki pakai ini sudah terbentuk seperti perahu ya, perahu nanti terus dibikin dayung juga, dibikin dayung juga dari pelepah kelapa untuk mendayung biar bisa berlayar ya, seperti selayaknya perahu layar. Dan itu terjadi seringkali dulu di saat kami masih kecil bersama teman-teman. Nah, makanya itu waktu itu ya. Nah sekarang ini alhamdulillah nih, alhamdulillah tepatnya yang di jembatan gantung dulu sekarang sudah dibangun sebegitu megahnya ya, sebegitu megahnya sudah dibangun oleh eh, Pemda Tenggamus ya, Pemda Tenggamus. Sekarang sudah bisa bahkan sekarang sudah bisa dilalui mobil. Mm-mm. Kalau dulu waktu jembatan gantung itu nggak bisa ya guys dilalui mobil karena jembatannya sangat-sangat kecil. Jadi kalau untuk mobil pribadi aja nggak muat ya, nggak muat. Mm-mm. Ya ya, nggak muat guys. Terus informasi buat teman-teman sekalian ya, bahwa di Sungai Semangka ini nih dulu sangat ini ya, sangat apa, setiap musim kemarau ini akan
ramai dikunjungi warga, untuk mandi secara massal ya, bersama-sama di Sungai Semangka ini. Nah, mandi bersama-sama teman-teman gitu kan. Bahkan ada dari teman-teman saya yang jauh dari Poncol ya, dari Poncol, terus dari pasar-pasar itu akan berbondong-bondong, guys. Akan berbondong-bondong mulai start dari jam 3 sore sampai kadang-kadang bahkan sampai larut malam. Bahkan sampai larut malam kita berenang di Sungai Semangka. Ya, itu di bawah sana tuh dulu ada ini, guys, ada batang rengas ya. Nah, ada batang rengas. Ini kalau lurus ke bawah terus ini ke Dadirejo, Karanganyar ya. Itu dari Karanganyar, Dadirejo, terus terakhir mentok ke Muara, ke Pantai Sumil. Ke Pantai Sumil. Nah, ini di sini dulu saya lihat ada batang rengas yang sangat besar, dan sekarang ini saya lihat sudah nggak ada ya. Ini batangnya sudah nggak ada, mungkin sudah ditebang orang apa sudah punah, saya kurang begitu tahu ya. Karena sudah lama saya nggak pulang kampung, guys. Itu seberang Kanoman, guys. Itu seberang Kanoman. Ada terlihat masjid ya kecil, itu Kanoman. Dan itu seberang Banjarnegara, Banjarnegara. Ya. Oke, guys, sementara itu aja, guys, yang bisa dikabarkan ya dari Manakena Spare Part Mobile ya. Karena posisi sekarang Manakena Spare Part Mobile lagi pulang kampung. Ini dari tadi pagi saya untuk melepas rindu ya, jalan-jalan keliling kampung, guys. Nah, ini sekarang tepatnya berada di jembatan gantung. Jadi bukan jembatan gantung, guys, jembatan yang menghubungkan antara Pekon Banjarnegara dengan Pekon Kanoman ya. Desa Banjarnegara dengan Desa Kanoman yang terhubung bisa lurus, kalau memang disulusuri terus bisa tembus ke Liwa, Lampung Barat. Oke, guys. Sementara itu aja, guys. Ya. Sementara itu aja, guys. Informasi dari saya ya, seputaran Kampung Banjarnegara ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.